Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weza Mansur dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tasawuf dalam Islam. Yang kedua, perbedaan tasawuf sunni dan falsafi. Yang ketiga, faktor yang melatar belakangi munculnya tasawuf sunni dan falsafi. Macam-macam tasawuf dalam Islam. Yang pertama, tasawuf ahlaki atau juga disebut dengan sunni. Tasawuf ahlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmunah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama-lama sufi. Kedua, tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistis metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Tafzani, bahwasanya tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya, karena teori-teorinya selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat, juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat dalam artian yang sebenarnya, karena teori-teorinya juga didasarkan pada rasa. Hamka menegaskan bahwa tasawuf jenis sepenuhnya dapat dikatakan tasawuf dan begitu juga sebaliknya. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filosof. Oleh karena itu, mereka gemar terhadap ide-ide spekulatif. Dari kegemaran berfilsafat itu, mereka mampu menampilkan argumen-argumen yang kaya dan luas tentang ide-ide ketuhanan. Tasawuf Syi'i. Paham tasawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Nah, menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Tarzani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi'i ini memiliki pandangan ulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Menurutnya, dua kelompok ini mempunyai dua kesamaan. Perbedaan tasawuf sunni dan falsafi. Tasawuf sunni yang pertama bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang kedua tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis, yang ketiga mengajarkan ketidaksamaan makhluk dan Allah, yang keempat keseimbangan antara hakikat dan syariat. Sedangkan tasawuf falsafi yang pertama bersumber pada pemikiran filsafat yang diramu dengan tasawuf, yang kedua ada kecenderungan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yang ketiga mengajarkan kesatuan makhluk dan Allah dalam konsep ittihad dan hulul, yang terakhir menegaskan syariat menolak hakikat. Yang terakhir, latar belakang munculnya tasawuf sunni dan falsafi. Tasawuf sunni muncul dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan munculnya tasawuf ini adalah kritik-kritik tasawuf yang ada pada saat itu oleh tokoh-tokoh sufi yang dipandang menyimpang. Sedangkan faktor eksternalnya adalah sekitar masalah akidah yang menjadi masalah besar. Tasawuf falsafi muncul dengan jelas dalam khazanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal seabad kemudian, namun sejak saat itu tasawuf jenis ini hidup dan berkembang, terutama di kalangan para sufi yang juga filosof. Sampai menjelang akhir-akhir ini, adanya kepemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf falsafi menyebabkan ajaran-ajaran tasawuf jenis ini bercampur dengan sejumlah ajaran filsafat di luar Islam seperti Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Akan tetapi, orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Itu beberapa presentasi dari saya, kurangnya lebih mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.